setiap hidup diberi satu keinginan untuk diwujudkan, aku ingin memeluk bulan. Karena hanya dengan memandangnya dari kejauhan seperti ini, aku merasa damai. Aku ingin hidup dengan damai, tanpa mengkhawatirkan suatu apapun, tanpa merasa resah untuk hari esok. Dek, ini udah makin dingin loh. Yuk kita balik. Sembari merapatkan jaket, aku menggeleng menolak permintaan kakak laki-lakiku. Dek, besok malam kita masih bisa lihat bulannya kan? Jadi sekarang kita turun yuk. Kasihan loh, ibu nungguin di kamar sendiri. Kali ini, bujukan kakakku berhasil. Membayangkan raut wajah gelisah ibu dan wajah lelah ayah yang bekerja seharian di kantor selalu berhasil meremas perasaanku. Setelah mengangguk, aku pun turun dari rooftop dengan diikuti kakakku menuju ruang inap yang sudah kuanggap seperti kamarku sendiri. Namaku Lunar, artinya bulan. Orang-orang menjulukiku sebagai selenofil. Usiaku 16 tahun, namun beberapa minggu kemudian akan bertambah satu angka. Tak peduli dengan beranjaknya usiaku, bagaimanapun aku akan segera berakhir. Penderita kanker otak stadium 3, mungkin hampir 4. Sepertiku ini sudah tak memiliki harapan apapun. Bahkan jika bisa, aku ingin segera mengakhiri hidup ini. Aku tak mau lebih merepotkan kedua orang tuaku juga kakak. Karena pada akhirnya, aku tidak akan bisa bertahan, bukan? Rasanya aku sudah muak mengkonsumsi obat-obatan terus-menerus. Pengap berada di dalam ruang serba putih yang berbau antiseptik. Bahkan jika boleh jujur, aku selalu ketakutan setiap menjalani kemoterapi. Menahan sakit di sekujur tubuh bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, aku masih 16 tahun. Aku ingin hidup normal, seperti remaja lainnya. Namun bahkan kepalaku saja sudah gundul. Apa itu masih disebut normal? Au, maaf. Iya, enggak. Ucapanku terputus saat mengetahui siapa seseorang yang sudah menabrakku. Chan, Lunar. Sama terkejutnya denganku, ia lantas mengerjap beberapa kali. Dek, kakak ke kamar duluan ya. Pamit ke Awan yang segera beranjak menuju kamar ruang inapku yang tinggal beberapa langkah di depan. Sepertinya Kak Awan tahu bagaimana situasi saat ini. Kita duduk dulu yuk, ajakku pada akhirnya. Kami pun duduk di kursi panjang yang tersedia di depan salah satu ruang rawat inap. Chandra, teman semasa SD ku dulu. Oh tidak, lebih tepatnya musuh semasa SD ku dulu. Karena selama 6 tahun kami bersekolah dan satu kelas bersama, kami tidak pernah akur. Udah lama ya gak ketemu, 5 tahun, mulainya lebih dulu. Aku hanya menjawab dengan anggukan. Jadi setelah lulus SD, kedua orang tuaku memutuskanku untuk homeschooling. Bagaimana tidak? Tentu saja mereka khawatir saat pertama kali mengetahui adanya tumor yang bersarang di otakku. Maka sejak saat itu, aku menjadi lunar yang tak mengerti dunia luar. Kamu kemana aja? Aku menelan saliva susah payah. Entah mengapa pertanyaan Chandra sangat berat. Bagaimanapun, aku tak pernah ingin menghilang. Seperti yang kamu lihat, tentu saja, jawabanku membuat raut wajah Chandra kebingungan. Kamu ngapain di sini? Tanyaku. Oh, habis jenguk teman. Kalau gitu, sama seperti temanmu. Aku sakit, jawabku jujur. Kamu sakit? Tanpa pikir panjang, aku lantas membuka beanie hat yang semula aku pakai hingga menampakkan kepala pelontos yang sudah tak tersisa satu helai rambut pun. Beberapa detik kemudian, aku tak menangkap raut keterkejutan di wajah Chandra. Hingga tiba-tiba, satu tetes air mata bergulir melewati pipinya. Aku yang terkejut. Maksudku, bagaimana bisa tiba-tiba ia menangis? Mulai besok, aku akan sering jengukin kamu. Gak apa-apa kan? Dengan tatapan bingung, aku mengangguk lemah. Hidup memang tidak selalu sesuai dengan keinginan. Namun, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jika kamu merasa Tuhan tidak pernah memberi apa yang kau inginkan, maka itu berarti Tuhan telah memberikan apa yang sebenarnya kau butuhkan. Selama ini aku terlalu berharap sebuah keajaiban akan datang padaku. Namun entah mengapa hari-hari yang kujalani akhir-akhir ini seperti terasa mudah. Meski sebenarnya
yang kukira masih bocah nakal dan jahil, ternyata kini sudah bertumbuh menjadi laki-laki yang penuh dengan ketulusan. Saat kukira aku tidak akan pernah lagi memiliki seorang teman di sisa-sisa hidupku, tiba-tiba dia datang, memberiku banyak kekuatan dan harapan. Beberapa hari lagi, kamu mau ulang tahun. Minta kado apa? Kok kamu tahu? Tentu saja aku bertanya. Tahu dari mana dia? Aku gak akan lupa hari di mana dulu ada cewek pakai seragam merah putih yang marah-marah pas aku lempar tepung ke wajahnya di hari ulang tahunnya. Ledeknya sembari tertawa kecil. Ih, ngeselin. Ya iyalah aku marah. Kamu tuh dulu nyebelin banget tau gak? Kenapa sih hobi banget ngisengin aku? Bukannya menjawab pertanyaanku, Chandra justru menatapku dalam-dalam. Karena itu cara untuk nunjukin perasaan aku. Beberapa detik hanya diisi keheningan. Aku berusaha memproses kata-kata yang baru saja Chandra ucapkan. 5 tahun, Run. Aku nyari kamu. Kali ini pernyataan Chandra tiba-tiba membuat mataku memanas, hingga setetes air mata turun di pipiku. Namun dengan segera aku menghapusnya. Ku tatap bulan sabit di atas. Setelah Chandra bertekad untuk mengunjungiku setiap hari, ialah yang menemaniku naik ke atap rumah sakit ini. Setiap malam untuk menyaksikan bulan. Kamu tadi tanya kan, aku mau minta kado apa? Chandra mengangguk. Aku mau bulan. Sudah 3 hari berlalu semenjak malam terakhir di rooftop. Chandra tak lagi datang mengunjungiku. Sementara hari ini, aku tengah bersiap untuk kembali merasakan kesakitan di sekujur tubuh. Apalagi jika bukan kemoterapi. Biasanya sebelum melakukannya, bayangan rasa sakit selalu memenuhi pikiran. Namun kali ini tidak. Chandra berhasil menguasai pikiranku. Pertanyaan-pertanyaan seperti, kemanakah dia? Apa dia marah karena aku mengabaikan perasaannya? Atau terjadi sesuatu padanya? Terus menghantui pikiranku. Sayang, kamu pasti kuat ya? Ucap ibu dengan mata memerah setiap aku hendak menjalani kemoterapi. Iya sayang, kamu pasti bisa. Tambah ayah yang ikut menemani. Padahal saat ini belum waktunya ayah pulang dari kantor. Sementara di sisi kiriku, Kak Awan yang terlihat lelah sepulang kuliah masih berusaha memasang senyum menenangkan. Beberapa saat kemudian dokter dengan 2 orang suster masuk ke dalam ruang rawat inapku dan menggerakkan ranjang yang kutempati menuju ruang kemoterapi. Entah mengapa kali ini rasanya berbeda. Perlahan-lahan aku membuka mata, bersiap merasakan sakit sebagai efek dari kemoterapi yang telah kujalani. Selain rasa sakit, biasanya aku akan merasa mual dan hilang nafsu makan. Namun, kali ini aku tak merasakan apapun. Tak seperti biasanya. Aku sama sekali tidak merasa sakit. Bahkan, rasanya tubuhku sangat ringan. Aku mengamati keadaan sekitar. Entah mengapa, ibu, ayah, dan kakakku memasang wajah sendu. Sampai-sampai mereka tak menyadari jika aku sudah tersadar. Aku berusaha bangkit. Dan berhasil. Aku dapat terduduk dengan mudah. Namun tiba-tiba, pasien monitor di sampingku berbunyi genting, membuat ibu, ayah, dan kakakku terkejut. Sedetik kemudian ibu berteriak histeris. Kakakku berlari keluar ruangan, entah kemana. Sementara ayahku berusaha menahan ibu yang meraung hebat mengguncang tubuhku. Tunggu, ibu tidak benar-benar menyentuhku. Tak beberapa lama, Kak Awan kembali masuk bersama dokter dan 2 suster yang biasa merawatku. Setelah 1 suster berusaha meminta kedua orang tua dan kakakku keluar ruangan, semua terasa begitu cepat. Hingga aku sama sekali tak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba, tubuhku melayang. Tidak, jiwaku yang melayang. Aku dapat menembus keluar ruangan dan menyaksikan keluargaku menangis sejadi-jadinya. Di ujung koridor, aku dapat melihat laki-laki itu berjalan lemah mendekati keluargaku. Kak Awan yang melihat kedatangan Chandra lantas memintanya duduk dan menepuk bahunya pelan. Kedua lelaki itu tiba-tiba menangis tanpa suara. Kudekati mereka. Di sampingnya, Chandra meletakkan bawaannya. Sebuah lukisan bulan yang amat cantik dan bunga mawar putih kesukaanku. Hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-17 tahun. Dan Chandra benar-benar mengabulkan permintaanku, yaitu dengan membawakanku bulan.
Kini aku tahu mengapa beberapa hari belakangan Chandra tidak mengunjungiku. Rupanya ia telah mempersiapkan sebuah lukisan paling cantik yang pernah kutemui. Andai dia tahu, bulan yang sebenarnya aku inginkan adalah dia, Chandra, yang berarti bulan dalam bahasa Sanskerta. Namun aku tahu semua itu akan sia-sia. Pintu ruang tempatku dirawat terbuka. Semua beranjak mengerumuni dokter. Maaf Pak, Bu, kami sudah berusaha sebisa mungkin. Meski sakit melihat orang-orang yang kucintai menangisi kepergianku untuk selama-lamanya, namun aku dapat pergi dengan tenang. Dengan begitu, tubuhku tidak akan lagi menderita. Kedua orang tuaku tidak akan lagi bekerja begitu keras untuk membiayai pengobatanku. Dan yang pasti, aku telah berhasil mendapatkan bulan di sisa-sisa hidup.